Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja, perkenalkan saya Ismiyati Khairani, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521111986. Saya dari SMP Taruna Campakwa Mulia. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 7 dengan materi Asmaul Husna dengan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kalian semangat sekali ya anak-anak. Nah, sebelumnya seperti biasa Ibu akan cek kerapihan kalian. Gimana? Sudah rapi kah? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah. Baik, sekarang diawali dengan berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Silakan ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arpa. Seperti biasa kita membaca, ya kita murojaah dulu Quran surat An-Nas dengan Quran surat Al-Falaq ya. Kita bersama-sama tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Alhamdulillah. Oke. Untuk sekarang supaya kita bisa mengingat perjuangan dari para pahlawan, kita akan nyanyikan dulu lagu nasional Indonesia dipimpin oleh Sulistiawati. Silakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, terima kasih. Silakan untuk sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aida Nurfitri, Andika Pratama, Arpi, dan Rina. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum pembelajaran akan kita mulai, seperti biasa kita tepuk semangat dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi ya. Kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini
kita akan belajar materi tentang mengenal Allah lebih dekat melalui Asmaul Husna, ya. Di mana di sini kita akan bahas tentang memahami sifat Allah melalui Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir untuk membangun kepribadian beriman dan berakhlak mulia, ya. Capaian pembelajaran ketika kita akan belajar ini, yang pertama dari segi elemen akidahnya, yaitu memahami sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu profil lulusannya yaitu menumbuhkan keimanan, ketakwaan, lalu kemandirian, lalu kolaborasi. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan makna dan menunjukkan contoh pengalaman Asmaul Husna dalam kehidupan. Ibu mau tanya dulu ya, kepada kalian, apakah ketika kalian sedang di dalam kamar sendirian, ya, di dalam kamar sendirian, apa kalian merasa ada yang mengawasi enggak? Tapi ya, sebenarnya Allah itu selalu ada, ya. Allah itu selalu ada bersama kita. Nah, makanya kita akan membahas tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, Al-Kabir, dan As-Sami, ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, di sini pengertian dari Al-Asma. Al-Asma ini yaitu nama-nama, dan Al-Husna yang paling baik atau indah. Yang diartikan adalah Asmaul Husna adalah nama-nama indah dan baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna itu terdapat 99. Nah, di mana 99 nama tersebut mempunyai, ya, atau mewakili sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Dan mengenal Asmaul Husna menuntun kita pada perilaku yang lebih baik lagi. Setelah kita mengetahui tadi makna Asmaul Husna, arti Asmaul Husna, kita akan bahas dengan Asmaul Husna Al-Alim. Nah, di sini Al-Alim itu yang maha mengetahui, di mana makna dari Asmaul Husna Al-Alim itu yaitu Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu pun. Mau itu dari pengetahuannya pun tidak terbatas. Ya, pengetahuannya tidak terbatas, meliputi apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun akan terjadi. Itu janten, tidak ada yang dapat bersembunyi, ya. Tidak ada yang dapat bersembunyi di hadapan Allah. Allah maha mengetahui, dimanapun kita bersembunyi pasti Allah tahu, gitu ya. Lalu keteladanan apa yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Alim ini? Pertama, rajin belajar. Ya, rajin belajar supaya apa? Supaya termotivasi untuk terus mencari ilmu. Karena tadi ya, Allah itu maha mengetahui, tidak ada terbatasnya. Maha mengetahuinya tidak terbatas, segala tahu. Makanya kita harus termotivasi dalam mencari ilmu. Lalu berbagi ilmu. Harus berbagi ilmu untuk sesama, ya. Lalu rendah hati karena kita sadar bahwa ilmu kita sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk ke Al-Kabir, di mana Al-Kabir itu merupakan yang maha teliti, maha detail.
detail gitu ya. Di mana maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha waspada atau maha teliti terhadap segala sesuatu termasuk perkara kecil. Ya, tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu tidak ada manfaatnya. Ya, pasti Allah sangat teliti, pasti ada manfaat bagi makhluk hidup yang lainnya, gitu ya. Nah, contoh pengalamannya yang pertama, kita harus hati-hati dan cermat. Hati-hati dalam melakukan sesuatu. Lalu disiplin dalam tugas, ya. Disiplin harus tepat waktunya. Dan yang terakhir, tidak menyepelekan apapun itu. Ya, apapun itu. Lanjut, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu Asmaul Husna al-Asami. Asami yang maha mendengar. Kita tahu bahwa sekecil apapun suara kita, Allah tahu ya. Allah mengetahui apa yang kita bicarakan. Walaupun di dalam hati. Ya, walaupun di dalam hati. Makanya keteladanan yang dapat kita ambil yaitu kita harus berhati-hati dalam berucap, dalam berbicara. Terakhir yaitu tentang materi Al-Bashir yang maha melihat. Di mana tidak ada tempat yang bersembunyi untuk kita. Allah tahu, Allah melihat apa yang kita sembunyikan. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Untuk itu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, sebelumnya oleh Ibu akan dikelompokkan, ya, dikelompokkan terlebih dahulu kaliannya. Ini udah berkelompok ya duduknya ya? Ya, karena duduknya sudah berkelompok, udah ini aja yang kita ambil ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada kalian. Dan kalian nanti harus menganalisis dari hasil LKPD tersebut. Maaf. Ya. Nah, barusan Ibu sudah membagikan LKPD-nya untuk apa? Untuk kalian diskusikan dari studi kasus ya, dari cerita di LKPD tersebut. Di mana di dalamnya ada contoh studi kasus tentang keteladanan. Alasan itu keteladanannya masuk kepada Asmaul Husna yang mana Ibu beri waktu untuk kalian mendiskusikannya. Oke, nah sekarang kita mulai presentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti setiap kelompok yang oleh Ibu sebutkan ke depan. Nah, kita langsung saja ke kelompok pertama. Kelompok Siti Khadijah ya, silahkan ke depan. Yang lain, lihat teman kalian yang mempresentasikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Temanmu curhat tentang masalahnya, kamu mendengarkan dengan baik dan menjaga rahasianya. As-Sami, Maha Mendengar. Bentuk perilaku, empati terhadap teman, menunjukkan dukungan, menjaga kepercayaan teman. Terima kasih. Silakan bisa ke tempat duduknya. Yang lain, kasih aplaus buat kelompok Siti Khadijah. Barusan ada studi kasus, yaitu temanmu curhat tentang masalahnya. Kamu mendengarkan dengan baik dan menjaga rahasianya. Itu termasuk kepada sifat Asmaul Husna apa? As-Sami, ya. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Kesimpulannya, supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah, ya, kita harus mengetahui bahwa Al-Alim itu Maha mengetahui. Lalu Al-Khabir, yaitu Allah Maha teliti. Al-Bashir, Allah Maha melihat. Lalu Asyami, Allah Maha mendengar. Itu kesimpulannya. Mengerti? Alhamdulillah. Depan Ibu akan tanya dulu, ya, tentang materi yang barusan sudah dibahas, ya. Silakan Nur Hayati berdiri. Nah, apa sih arti dari Asmaul Husna As-Sami? Maha mendengar. Alhamdulillah semuanya paham, ya. Semoga ilmu yang kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang Ibu akan memberikan kertas ke kalian untuk merefleksikan bagaimana sih perasaan kalian ketika mempelajari tentang Asmaul Husna tersebut, ya. Ibu akan dikasih kertasnya. Silakan. Ya, oke. Nah, silakan kalian tulis bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari ini, ya. Nah, silakan kalau sudah kalian bisa tempel ke depan perasaan kalian tersebut. Silakan bisa ke depan masing-masing. Ya, alhamdulillah. Nah, ini perasaan kalian sesudah mempelajari Asmaul Husna tersebut. Sebelum itu, silakan KM bisa berdoa terlebih dahulu, ya. Sebelum pulang mereka sudah berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.